Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Delefko Donabella. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-cirinya adalah bergerak. Tapi kali ini yang akan kita pelajari bukan gerak manusia ataupun hewan, melainkan gerak pada tumbuhan. Dan tumbuhan yang akan kita amati bersama adalah putri malu. Nah, teman-teman, ini dia tumbuhan putri malu, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Mimosa pudica. Putri malu mudah kita temui di sekitar rumah, di kebun, ataupun di pinggir jalan. Ciri khasnya adalah daunnya yang akan menutup ketika disentuh. Kira-kira mengapa bisa begitu ya? Yuk kita amati bersama. Nah, teman-teman, sekarang perhatikan ya, saya akan menyentuh daun putri malu dengan lembut menggunakan jari saya. Lihat, daunnya langsung menutup. Padahal saya hanya menyentuh sedikit saja. Bahkan ada daun yang tetap menutup, padahal tidak sengaja saya sentuh. Gerakan seperti ini disebut gerakan seismonasti, yaitu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Dan arah getaran yang tidak bergantung pada arah rangsangan. Teman-teman, ini adalah bentukan ketika daun putri malu sudah disentuh. Jadi, ternyata daun putri malu bisa bergerak karena adanya bagian khusus di pangkal tangkainya yang disebut dengan pulvinus. Pulvinus berisi sel-sel yang bisa mengatur banyak sedikitnya air di dalamnya. Ketika putri malu disentuh, air di dalam sel pulvinus berpindah keluar, sehingga daun menjadi layu dan menutup. Setelah beberapa saat, air itu akan kembali masuk ke dalam sel dan daun pun terbuka lagi seperti semula. Gerakan ini tidak memerlukan otot seperti manusia, tetapi terjadi karena perubahan tekanan air di dalam sel tumbuhan. Itulah yang disebut perubahan tekanan turgor. Untuk percobaan ini, saya menggunakan satu tanaman putri malu yang sehat. Kemudian, saya akan lakukan 3 perlakuan. Sentuhan lembut dengan menyentuh ujung daun dengan pelan. Pada sentuhan lembut, daun putri malu menutup secara perlahan. Gerakannya tampak tenang dan butuh waktu beberapa detik sampai menutup secara sempurna. Lalu yang kedua, sentuhan sedang. Dengan sedikit tekanan, namun tetap hati-hati. Pada sentuhan sedang, daun menutup lebih cepat dibanding sebelumnya. Rangsangan yang sedikit lebih kuat membuat reaksi tumbuhan juga menjadi lebih cepat. Yang terakhir, sentuhan cepat. Dengan gerakan jari yang lebih cepat dan tegas. Sedangkan pada sentuhan cepat atau sentuhan kuat, daun langsung menutup dengan cepat sekali, bahkan tangkai daunnya ikut menunduk. Dari pengamatan ini terlihat jelas bahwa semakin kuat atau semakin cepat rangsangan yang diberikan, maka semakin cepat pula reaksi gerak yang terjadi. Teman-teman tahu nggak kenapa putri malu harus menutup? Para ahli percaya bahwa ini adalah cara tumbuhan melindungi dirinya. Ketika daunnya menutup, bentuknya menjadi kecil dan tampak layu, sehingga hewan tidak tertarik untuk memakannya. Selain itu, gerakan ini juga membantu putri malu mengurangi kehilangan air saat cuaca terlalu panas. Hebat ya, ternyata tumbuhan pun bisa merespon lingkungan sekitarnya. Untuk membuktikan adanya gerakan iktinasi, saya melakukan percobaan sederhana menggunakan 2 tanaman putri malu. Tanaman putri malu A saya letakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Dan tanaman putri malu B saya masukkan ke dalam kotak tertutup agar tidak mendapat cahaya. Kedua tanaman ini akan saya amati selama 30 menit untuk melihat perbedaan reaksi daun terhadap cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan, putri malu A yang berada di tempat terang memiliki daun yang tetap terbuka dan segar. Sementara itu, putri malu B yang disimpan dalam tempat gelap menunjukkan daun yang menutup. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan praktikum IPA saya dengan tema gerak negatif tropisme pada tumbuhan kacang merah. Saya akan mulai menanam 1 biji kacang merah di setiap gelas yang sudah diisi tanah. Setelah itu, saya siram dengan air sedikit agar tanah tetap lembab. Kemudian, saya letakkan gelas A dalam posisi tegak, sedangkan gelas B saya rebahkan mendatar. Keduanya saya simpan di tempat yang sama agar sama-sama mendapatkan cahaya matahari.
Mulai dari sini, saya mulai melakukan pengamatan setiap hari selama 7 hari. Pada hari pertama, belum terlihat perubahan di permukaan tanah. Namun, di dalam tanah sudah mulai terjadi proses perkecambahan. Akar kecil mulai tumbuh keluar dari biji kacang merah untuk mencari air dan zat hara. Pada hari kedua, akar semakin panjang dan mulai menembus tanah. Pada gelas A, batang kecambah mulai terlihat di permukaan tanah dengan panjang sekitar 1 cm. Sedangkan pada gelas B, batang muncul ke arah samping karena posisi gelas yang miring. Pada hari ketiga, batang pada gelas A tumbuh tegak lurus ke atas dengan tinggi sekitar 3 cm. Pada gelas B, batangnya awalnya tumbuh menyamping mengikuti posisi tanah, tetapi mulai terlihat membelok ke arah atas. Inilah tanda awal bahwa tumbuhan mulai merespon gaya gravitasi bumi. Pada hari keempat, pertumbuhan semakin jelas. Gelas A batangnya sudah mencapai tinggi 5 cm. Daunnya mulai membuka berwarna hijau muda. Sedangkan pada gelas B, batangnya masih tumbuh menyamping, tetapi semakin melengkung ke atas. Tingginya sekitar 4 cm. Pada hari kelima, gelas A tumbuh setinggi 7 cm dan tampak segar. Gelas B batangnya sudah benar-benar melengkung ke arah atas dengan panjang sekitar 6 cm. Walau ditanam dalam posisi miring, arah tumbuh batang tetap menuju ke atas menjauhi gravitasi bumi. Pada hari ke-6, pertumbuhan semakin pesat. Batang gelas A mencapai tinggi 9 cm, sementara gelas B 8 cm. Dan kini sudah hampir sejajar arah tumbuhannya dengan gelas A. Daun-daunnya tampak lebih lebar dan hijau segar. Hari terakhir pengamatan. Pada hari terakhir, gelas A memiliki batang setinggi 11 cm yang tumbuh tegak ke atas. Gelas B batangnya mencapai 9 cm dengan bentuk melengkung yang jelas ke arah atas. Kedua tanaman tampak sehat dan daunnya juga sudah berwarna hijau tua dan batangnya juga kokoh. Dari hasil pengamatan selama 7 hari, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan kacang merah mengalami gerak negatif tropisme, tepatnya geotropisme negatif. Gerak ini ditunjukkan oleh batang yang tumbuh menjauhi arah gaya gravitasi bumi, yaitu ke arah atas. Meskipun posisi gelas berbeda, batang tetap berbelok dan menyesuaikan arah pertumbuhannya agar tegak ke atas. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan dari lingkungannya dan menyesuaikan arah pertumbuhannya agar tetap optimal.